Halo, selamat datang kembali di Dayan Arung Channel. Kali ini kita akan mereview Mitsubishi Xpander yang punyanya B-Channel ya, yang sudah dimodifikasi dengan fitur-fitur OM. Nah, ini adalah Mitsubishi Xpander yang keluaran awal ya, yang 2017. Oke, kita mulai reviewnya. Kita mulai dari tampilan depannya. Untuk bahasa desainnya sendiri, dia menggunakan Dynamic Shield. Ini tampilan depannya persis ya seperti XM Concept, khususnya di bagian grill. Dia menggunakan chrome yang agak gelap ya grillnya. Kemudian emblemnya sendiri masih chrome yang biasa, dia belum emblem kaca ya. Dan untuk di sebelah sini, ini tuh aslinya lampu senja ya. Tapi ini sudah di custom oleh B-Channel ya. Jadi DRL sama lampu sen yang baik nyala matinya itu dia sequential. Rata-rata kalau mobil-mobil yang bawaan lampu sen sequentialnya dia matinya langsung mati, kedip, tapi nyalanya doang yang sequential. Nah, ini udah diganti ya ini, jadi nggak pakai LED yang bawaannya. Kemudian kita bergeser ke lampu utamanya. Ini sudah di custom juga ya. Nah, untuk lampu utamanya sendiri ini aslinya ini multi reflektor halogen ya, cuman sudah di retrofit projector jadi full LED. Dia by beam ya. Kemudian ini juga tambahan untuk lampu senjanya. Nah, ini aslinya lampu sein bohlam, cuman sudah di custom oleh B-Channel menjadi fog lamp LED. Dia juga bisa di custom juga warnanya seperti ini dan seperti ini. Jadi ada putih dan kuning ya. Ini buat yang lebih tembus kabut. Kemudian kita bergeser kembali ke bagian bawah grill. Nah, ini sudah ditambahkan kamera depan ya, kamera 360-nya. Kemudian di bagian bawahnya ini standar Lee Silver. Nah, ini aslinya adalah fog lamp. Tapi karena fog lampnya sudah dipindah ke tempat bekas lampu sen, makanya ini ditutup. Ini di customnya di NMAA ya, sama B-Channel. Kemudian kita bergeser ke atas. Nah, wipernya sendiri menggunakan model yang hybrid. Xpander standarnya juga seperti itu. Nah, ini juga sudah ditambahkan RFID untuk kalau mau lewat tol ya. Kemudian kacanya sendiri dia standar, masih ada karet, ada RFID-nya juga. Ada stikernya Solar Guard Premium karena ini menggunakan kaca film Solar Guard Premium. Kita bergeser ke bagian samping. Untuk fendernya sendiri, bagian yang warna body ini dia polos. Di pilar A ini yang warnanya hitam doff alias sudah di blackout, dia ada emblemnya Mavic. Ini tambahan ya, aslinya nggak ada. Kemudian kita ke bagian roda. Nah, ini sudah diganti ya. Aslinya ini peleknya 16 inci, tapi sudah diganti menjadi 17 inci oleh B-Channel. Untuk bannya sendiri dia menggunakan Yokohama Blue Earth 20555 ring 17. Peleknya 17 inci, two-tone ya, hitam dan polis metal. Ini peleknya menggunakan kepunyaan Xpander Cross. Untuk tutup ventilnya sendiri dia ada emblemnya Mitsubishi. Untuk rem depannya cakram. Ini sudah custom ya di Super Mechanic. Dia pakai cakram ventilasi untuk rem depannya.
Untuk rem belakangnya masih standar tromol. Kemudian kita beralih ke spion. Untuk spionnya sendiri sewarna body, ada lampu sein yang sudah sequential. Ini custom di Auto Project. Kemudian di bagian bawahnya ini tangkainya ya, dia menempel di pintu bukan di pilar A. Ada kamera 360-nya, tentunya ini hitam doff ya. Dan spion ini bagian sini polos, tidak ada blind spot monitoring. Dia bentuknya sama persis ya spionnya dengan yang ada di Eclipse Cross. Kemudian untuk jendelanya sendiri sudah list chrome. Pilar B dan pilar C sudah di blackout. Untuk door handle-nya aslinya sewarna body, tapi sudah diganti jadi chrome. Model tarik, akses markinya model pencet. Di bagian atasnya ini ada antena, modelnya sirip hiu, sewarna body. Kita bergeser ke bagian belakang. Secara keseluruhan tampilan belakangnya seperti ini, hampir sama dengan yang XM Concept yang merupakan versi konsep. Nah, kita mulai dari sini untuk mereview belakangnya. Dia ada high mount stop lamp. Ini untuk washer ya. Kemudian kaca belakangnya ini hanya dari rear wiper tanpa rear defogger. Ini emblem Masterpiece yang menandakan kaca film bagian belakang ini menggunakan Masterpiece. Ada list chrome. Kemudian untuk lampu belakangnya sendiri, ini kalau dilihat dari luar masih sama ya dengan yang bawaan asli. Tapi ini sebenarnya dalamnya udah berbeda. Nah, sebagai informasi, ini garis ini dia sampai ke bawah ya kalau yang versi konsep alias XM konsep. Kemudian lampu sein dan lampu mundurnya di sebelah sini kalau yang versi konsep. Nah, kalau di sini ini lampu belakang dan lampu rem. Ini kalau di rem dia makin terang ya. Ini kosong karena ini aslinya itu lampu rem yang masih bohlam. Jadi ini sebenarnya udah 2 kali di custom ya. Kemudian untuk lampu sein seperti ini sequential, modelnya slow ya. Kalau saya lebih suka model yang sama kecepatannya, yang cepat. Jadi hanya nyalanya saja yang sequential, matinya kedip. Lampu mundurnya sebenarnya ada di dalam sini. Kemudian di sini ada emblem Mitsubishi-nya. Dan untuk lampu plat nomornya sudah menggunakan LED. Ada kameranya tentunya. Kemudian ini sisanya masih standar, expander dan sport. Dan di sini aslinya reflektor, tapi ini sudah diganti menjadi lampu belakang. Di bawahnya ada list berwarna silver. Oke, sekarang kita ke bagian mesinnya. Ini sudah hidrolik ya.
Untuk mesinnya sendiri menggunakan 4A91. Ini adalah mesin 1500 cc, 4 silinder, DOHC. Untuk tenaganya 103 horsepower dan torsinya 141 Nm. Ini aslinya nggak ada ya cover mesinnya di expander keluaran awal-awal. Bahkan yang sudah facelift, cover mesinnya ini beda. Ini cover mesinnya silver, ada emblemnya Mitsubishi yang merah, ada tulisannya Myfac. Untuk air filternya dari sebelah sini, dari sini air intake-nya. Penempatan aki ini juga udah di custom karena sudah dipasang audio ya. Penempatan sekring, penempatan air wiper, minyak rem, modul ABS, tentunya sudah dilengkapi dengan vehicle stability control ya. Untuk ruang mesinnya sudah dicat dan sudah ada peredamnya. Begitu pula dengan kap mesin sudah dicat dan sudah ada peredamnya. Nah, ini aslinya kapnya belum hidrolik ya. Ini juga sudah di custom sama B-channel. Oke, kita lanjutkan ke interior. Kita mulai dari door trim. Untuk door trimnya sendiri, bagian atasnya ini standar hard plastik dengan fake stitching. Di bagian bawahnya lagi dia hard plastik. Ini juga sudah di custom ambient light. Begitu juga dengan yang ini sudah di custom warna kayu yang tua. Door handle-nya chrome, hard plastik. Nah, di bagian armrest ini juga sudah custom ya. Aslinya dia hard plastik, fake stitching, tapi ini sudah di custom jadi real stitching. Ini juga sudah lepas-lepas, sudah tidak menempel lagi. Kemudian power window-nya yang auto saklar asli yang ini ya. Ini sisanya juga udah custom. Ini tambahan ya. Untuk listnya ini menggunakan piano black. Ada tempat penyimpanan terbuka. Kemudian di bagian bawahnya ada 3 buah cup holder. Ini tadi waktu di review sama B-channel, ini masih ada emblem speaker Bose. Padahal nih aslinya nih udah diganti jadi Gladden ya. Dulu kan B-channel mau gantinya jadi Roford. Akhirnya dia pilih Gladden setelah memilih mendengar suaranya antara kedua speaker. Kalau saya lebih suka pakai Roford karena itu memang bawaan aslinya Mitsubishi. Untuk scuff plate-nya sendiri, emblemnya tetap expander. Ini juga sudah dibuat warna putih ya lampunya. Kemudian kita bergeser ke bagian seat belt. Dia menggunakan yang fix standar ya. Untuk joknya sendiri dia aslinya ini fabric ya, tapi sudah diganti jadi microfiber. Di bagian ini sandarannya menggunakan motif kerut ya. Dia juga sudah ditambahkan armrest. Dia juga sudah ditambahkan bantal yang ada tulisannya expander. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior. Kita mulai dari pedal standar model gantung. Ini untuk membuka cupnya yang bensin. Nah, untuk pengaturan joknya sendiri manual ya, recline. Ini ketinggiannya modelnya putar ya. Kalau menurut saya akan lebih
ergonomis kalau yang pakai model pompa. Tentunya juga slide ya. Oke. Kita ke bagian dashboard. Dia seperti ini tampilan dashboardnya. Sama dengan yang XM Concept ya. Jadi yang lebih mirip XM Concept itu yang expander keluaran awal-awal ya, bukan yang facelift. Karena kalau yang facelift udah beda. Kita mulai dari bagian tombol-tombol di sebelah kanan. Kita akan jelaskan satu persatu. Nah, ini untuk tombol pengatur ketinggian lampunya ini tambahan ya. Ini juga sudah di custom warna putih dan biru. Ada tombol untuk nano i sama untuk membuka pintu bagasi ya. Nah, sebagai informasi, ini ada dua ya tombolnya, slotnya. Ini aslinya mau diganti ke yang 4 slot dummy ya, sama B-channel. Cuman ini kelihatannya aja dari luarnya sama, padahal dalamnya klip-klipnya aja beda. Makanya gagal diganti ya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada laci penyimpanan tertutup. Di bagian tombol start stop, dia sebenarnya masih sama ya dengan yang standarnya, hanya tentunya backlightnya sudah berubah jadi putih. Kita matikan. Kalau di ACC dia merah, kalau di kontak on, apalagi kalau di start mesin, dia menjadi biru. Nah, di sebelah sini ini dummy ya untuk colok kunci, karena ini sudah menggunakan start stop button. Kemudian di bagian atasnya ada hard plastik, bahannya lengkap dengan fake stitching. Nah, tombol yang ini aslinya adalah untuk MID, tulisannya info. Tapi karena menggunakan speedometer kepunyaan Pajero Sport, jadi tombol MID-nya pindah ke sini. Dan dia berubah menjadi Vehicle Stability Control supaya bisa mendapatkan lebih banyak slot dummy. Oke, sekarang kita ke bagian setir. Untuk setirnya aslinya menggunakan 3 palang, tapi ini sudah diganti dengan kepunyaan Pajero Sport. Nah, ini untuk setirnya menggunakan model 4 palang, lebih gagah ya. Bahkan Expander Cross yang facelift tahun 2022 juga menggunakan setir model seperti ini. Mungkin juga terinspirasi dari B-channel. Tentunya setirnya juga sudah dilapis kulit. Untuk tombol-tombolnya, di sebelah kiri ini ada tombol pengatur MID, audio. Ini untuk voice command, Bluetooth teleponi, cruise control. Tentunya biasa ya, adaptifnya ini tidak fungsi. Ini untuk kamera 360. Dia ada list silver, piano black, dan chrome. Untuk backlightnya semuanya putih kecuali di bagian angkat telepon yang berwarna hijau, tutup telepon berwarna merah. Di bagian tengahnya ini dia menggunakan fake stitching dan hard plastik. Suara klaksonnya seperti ini. Kemudian kita bergeser ke bagian wiper. Nah, untuk tuas wipernya aslinya ini intermittent interval biasa ya, belum yang auto. Untuk wiper belakang tentunya sudah intermittent. Dan untuk tuas lampu aslinya ini belum auto, tapi sudah diganti menjadi yang auto ya. Tentunya tuas fog lampnya, switchnya sudah terintegrasi. Untuk pengaturan setirnya tentunya tilt dan teleskopik. Oke, sekarang kita ke bagian speedometernya. Untuk speedometernya sendiri, kalau Expander itu aslinya 2 jarum analog
tachometer dan speedometer. Untuk yang sport dan ultimate ada MID kecil yang full TFT, tapi ini sudah diganti pakai kepunyaan Pajero Sport. Bahkan Expander Cross yang baru juga sudah menggunakan speedometer yang ini, dan gambar mobil di sininya juga Expander. Kalau ini gambar mobilnya Pajero Sport karena ini aslinya kepunyaan Pajero Sport. Oke, kita ulas satu persatu. Di sini ada pengukur suhu mesin, sisa bahan bakar, dan di bagian full TFT-nya ini dia seperti ini tampilannya. Di information dia bisa menampilkan info berkendara, rata-rata kecepatan, konsumsi bahan bakar real time, rata-rata konsumsi bahan bakar. Ini ada drive computer 2, sama ya dengan drive computer 1. Ada indikator eco driving, kemudian ada eco score. Di menu kedua ini dia ada trip A, trip B, dan jarak yang bisa ditempuh dengan sisa bahan bakar yang tersedia. Kemudian tidak ada pesan peringatan. Di sini ada pengaturan. Ada display type. Pertama seperti ini. Ini yang speedometer analog dan digital, dan tachometer analog di sebelah kanan juga bisa seperti ini. Ini display type. Kalau saya sebenarnya lebih suka yang type 3. Dia lebih futuristis. Di bagian tengah ini ada konsumsi bahan bakar rata-rata. Ada kecepatan rata-rata juga. Eco, pengingat servis, trip A, trip B, range sisa bahan bakar, kembali ke average. Ini tampilan yang 3 ini dia ada tachometer di sebelah kiri. Ini yang kanan ini speedometer ya. Ini juga ada sub unit speed, di mana bisa menampilkan satuan yang imperial. Kemudian ada pengingat istirahat, bisa diatur sampai dengan 4 jam. Ini suara lampu sen, bisa seperti ini. Atau seperti ini. Ini operation sound, ini bunyi nit ya, yang seperti ini. Untuk bahasanya sendiri, bahasa Mandarin, Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, Itali, Rusia, Portugis, Thailand, Indonesia, Turki, Arab, Jepang, dan ini layar kosong. Untuk unitnya, baik konsumsi bahan bakar maupun suhu bisa dibuat menggunakan imperial ya. Kemudian ini untuk reset. Nah, di sini gambarnya ini Pajero Sport. Kemudian ada shift position indicator seperti ini. Kalau ditekan tombol DS ini tidak menyala. Untuk mundur seperti ini suaranya. Nah, ini odometer sebenarnya udah 99.298. Nah, karena ini diganti speedometer ketika sudah di 50.000 km.
jadi biar dipasin. Ini juga sudah ditambahkan sensor offset temperatur ya, karena pada expander ini aslinya tidak ada. Oke, sekarang kita ke bagian kisi AC. Ini kisi AC-nya seperti ini, Lee Silver. Di bagian atas ini dia bahannya hard plastik, lengkap dengan fake stitching. Kemudian kita ke bagian audio. Ini juga sudah diganti ya, menggunakan Kenwood yang sudah top of the line ya. Ini ada 6 tombol kapasitif, media yang bisa diputar tentunya radio, audio Bluetooth, tentunya sudah Apple CarPlay dan Android Auto. Masih ada CD juga. Ini motorized ya, dia seperti ini. Ada off positionnya. Kemudian untuk pengaturannya sendiri ada AV display, dia bisa mengubah-ubah warnanya. Ada backgroundnya juga bisa diubah-ubah. Ini viewing angle. Seperti ini. Kemudian untuk AV ada TV tuner control, Wi-Fi setup. Untuk user interface-nya dia bisa mengganti-ganti tombol pada setir. Jadi ini key study ya, karena ini head unit aftermarket. Ada gesture control, gesture beep, gesture setup. Untuk bahasanya ada bahasa Inggris Amerika, UK, Belanda, Prancis, Jerman, Itali, Spanyol, Arab. Ada bahasa Portugis. Tentunya ada Polandia, bahasa Rusia, bahasa Thailand, Turki, China, Yunani, Arab, Melayu, dan Indonesia. Ini jamnya sedang diatur berdasarkan GPS ya, jadi menyesuaikan sendiri untuk zona waktunya. Zona waktunya juga bisa diubah. Ini clock adjustnya mati ya, dia bisa nyala kalau lagi tidak menggunakan GPS sinkron ya, alias manual. Kemudian untuk di sebelah sini ada pengaturan kamera, ada rear cam interruption, parking guideline bisa dinyalakan juga. Kalau dimatikan seperti ini. Dia juga bisa di setup juga. Ada front camera mirror image. Kemudian ini untuk yang spesial. Ini demo ini lebih ke arah kalau lagi dipamerkan ya. Ada audio setup memory, setup recall. Jadi kalau dicabut aki bisa dikembalikan ke settingan yang sebelum dicabut aki ya. Ada pengaturan Bluetooth seperti ini. Pengaturan keamanan, pengaturan navigasi. Ini lebih ke arah volumenya saja ya. Kalau kita tekan tombol menu, ada untuk screen adjustment, display off, kamera, setup, audio. Ini untuk pengaturan audionya, pengaturan speaker atau crossover. Ini lebih ke arah
pengaturan speaker ya. Kemudian untuk equalizer, untuk position ini seperti ini. Kemudian ini untuk father balance, speaker depan belakang, kiri kanan. Ada volume offset seperti ini. Ini untuk mengatur volume masing-masing media ya. Kemudian untuk pengaturan zona dan sound effect seperti ini. Tentunya ada air mirroring. Ini lebih kalau untuk mirroring ya. Dia ada list chrome head unitnya. Ini masih ada gap yang lumayan besar. Nah, konsolnya ini piano black, ada list silver. Kita bergeser ke bagian bawah. Ini kisi AC-nya, tombol hazard silver ya. Nah, ini juga yang spesial karena ini aslinya dia tombol knob ya. Bahkan kalau yang facelift dia tidak full tombolnya. Ini diganti dengan kepunyaan expander facelift yang full spec alias untuk versi ekspor. Di sini ada pengaturan kecepatan kipas. 8 level ya. Kemudian ada front defogger. Ini tentunya dummy karena ini aslinya tidak ada rear defogger. Max cool. Ini kalau mau dimaksimalkan semuanya. Untuk pengatur arah semburannya malah lebih lengkap ya untuk yang expander awal-awal. Karena begitu minor change malah jadi berkurang pengatur arah semburannya. Ini untuk tombol kompresor AC, open close air ini untuk mematikan ya. Ini yang ada heater panelnya, tapi ini sebenarnya nggak ada heater ya. Makanya ini kalau kita arahkan ke hot, dia nggak anget. Kemudian kita bergeser ke bagian bawah. Yang ini sudah ditambahkan buat USB charging. Ini aslinya dummy, tapi sudah ditambahkan tire pressure monitoring system. Kemudian ini ada fast charge, ada wireless charging. Ini pakai yang OM ya. Ini kan aslinya cuman tempat penyimpanan, tapi sudah diganti. Kemudian di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan tertutup. Ini untuk tombol kameranya ya. Kemudian kita ke bagian transmisi. Untuk transmisinya sendiri dia 4-speed automatic transmission. Dia seperti ini. Untuk shifternya ada tombol overdrive-nya juga. Kemudian ada list piano black dan silver. Ada rem parkir yang model tarik, alias manual ya. Ada 2 buah cup holder. Kemudian di belakang ini ada tempat penyimpanan tertutup, console box. Seperti ini ruang penyimpanannya. Nah, di bagian seatbelt penumpang ini sudah ditambahkan aksesoris ya. Kalau buat saya sebaiknya jangan. Kemudian untuk jok penumpangnya menggunakan lapis microfiber. Untuk pengatur joknya sendiri manual ya, 4 arah. Di sini ada remote untuk head unitnya. Di sini juga tambahan ya, ini rally artnya ini aslinya nggak ada. Ada list silver. Ini juga tambahan motif kayunya. Ambient lightnya juga tambahan.
Ada tempat penyimpanan terbuka. Lacinya tentunya belum soft opening, standar. Layout door trim sebelah kiri sama, full hard plastik, kecuali di bagian armrest sudah di custom. Bagian door trimnya yang power window piano black. Untuk power window-nya sudah di custom auto. Ada list silver, motif kayu. Ini juga sudah custom ya, ambient light. Ada tweeternya juga. Nah, yang sebelah sini itu mic buat Bluetooth teleponi ya, seperti kebanyakan Kenwood dan Pioneer. Kita ke bagian atas. Untuk plafonnya warnanya grey. Dan untuk sun visor-nya ini juga sudah diganti ya, yang menggunakan model yang ada vanity mirror-nya, karena aslinya tidak ada. Yang sisi driver ya. Kalau sisi penumpang sudah ada vanity mirror-nya, tentunya dua-duanya tanpa lampu ya. Nah, kita ke bagian tengah atas. Ini spionnya aslinya day night view biasa, tapi ini sudah diganti jadi auto dimming. Ini bahkan juga lampu-lampunya sudah diganti jadi warna putih biru. Ini tombol untuk menyalakan kompasnya. Kemudian di balik sini, ini untuk penempatan spion auto dimmingnya. Dan ini untuk penempatan rain sensor, karena sudah menggunakan auto wiper. Kemudian kita bergeser ke bagian tengah. Ini aslinya dia cuma satu lampu baca, tapi ini diganti sama lampu baca dan ambient light pakai kepunyaan Innova Reborn. Ini juga sudah di custom ya dudukannya. Tempat kacamatanya ini rusak ya, makanya ini dipatenkan. Untuk tombol-tombol di sini ada untuk tombol lampu baca kanan, lampu baca kiri. Ini untuk ambient lightnya, untuk mengubah-ubah warnanya ya. Untuk lampu kalau pintu terbuka, ini untuk menyalakan semua lampu. Kemudian kita bergeser ke sebelah kanan. Ini untuk tempat kacamata ya. Kemudian sebelah kiri juga ada hand grip yang modelnya retract. Oke, sekarang kita ke bagian baris kedua. Untuk layout door trim baris kedua, bagian atasnya ini dia hard plastik, lengkap dengan fake stitching. Di bawahnya hard plastik masih standar. Kemudian ini juga sudah di custom menjadi microfiber dengan real stitching berwarna putih. Ini juga sudah terkupas-kupas, sudah terbuka-buka. Bagian power window-nya ini listnya hitam gloss alias piano black. Ada power window sudah di custom menjadi auto. Ini juga sudah di custom ambient light. Ini juga sudah di custom menjadi motif kayu, lace silver yang standar. Kemudian di bagian bawahnya ini ada 3 buah cup holder. Di scuff plate-nya juga tetap ada emblem expander yang putih. Nah, ini emblem Bose, tapi ini sebenarnya bukan Bose ya. Ini Rockford Gate. Kemudian di bagian bawah situ dia ada subwoofer JBL ya. Kalau buat saya akan lebih bagus kalau menggunakan Rockford Gate, karena itu bawaannya Mitsubishi ya. Oke, sekarang kita ke bagian belakang jok driver. Nah, ini sudah mendapatkan 3 buah seat pocket ya.
Untuk sisi penumpang juga mendapatkan 3 buah seat pocket. Untuk lantainya sendiri tetap ada tonjolannya, padahal ini penggerak depan. Tidak ada apa-apa, polos di bagian belakang. Untuk layout door trim sebelah kiri tetap sama, full hard plastik, kecuali di bagian armrest, itu pun juga sudah di custom. Door handle-nya juga chrome ya. Kemudian kita beralih ke bagian jok. Ini juga sudah mendapatkan bantal expander. Ada lapis kulit di bagian jok. Ini juga sebenarnya sudah diganti ya. Aslinya fabric, motif kerut sedikit, jadi sedikit mirip Pajero Sport. Headrest tiga-tiganya sudah adjustable. Untuk membuka armrestnya dia seperti ini. Ada 2 buah cup holder di bagian armrest. Untuk pelipatannya menggunakan model 40-60. Kemudian kita ke bagian atas. Ini untuk AC belakangnya ini aslinya nggak ada backlight, tapi ini sudah ditambah sama B-channel. Kemudian untuk di bagian kanan ini dia ada pegangan, ada hand grip, modelnya retract, ada gantungan baju juga. Ada di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Untuk lantainya tentunya juga sudah ditambahkan karpet ya. Ada tempat sampahnya juga. Kalau di sebelah kiri ini dia tidak ada emblem Bose-nya ya. Oke, sekarang kita menuju ke baris ketiga. Untuk pelipatan joknya menggunakan one touch tumble seperti halnya Avanza, kecuali R3, karena R3 itu tidak menggunakan one touch tumble untuk pelipatan jok baris kedua, untuk akses baris ketiga. Nah, karpet di baris ketiga juga sudah diganti menggunakan first class. Kalau saya mengganti karpet saya menggunakan comfort. Nah, kemudian untuk baris ketiganya dia ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Ada tempat penyimpanan terbuka 2 di sini, hanya di bagian kanan ya, yang ada 12 volt power outlet yang ada tutupnya. Hand grip baris ketiga, modelnya juga retract. Ini juga ada lampu baca, sudah diganti jadi LED. Nah, ini seat belt untuk 3 titik ya, yang jok tengah. Untuk jok baris ketiganya seat beltnya tentunya fix. Ini juga sudah diganti menggunakan yang bahan kulit microfiber ya tentunya. Ini untuk berdua ya aslinya. Headrest dua-duanya model adjustable. Untuk jok baris ketiganya, kalau dia dilipat, sebenarnya menghasilkan lantai yang rata. Oke, sekarang kita menuju ke ruang bagasi. Untuk membuka pintu bagasinya ini aslinya manual ya. Tombolnya juga masih tombol yang manual, yang tuas, tapi ini sudah di custom menjadi elektris. Dia seperti ini ruang bagasinya. Ada peringatannya juga, sandaran kepala tidak dapat dilepas. Yang ini untuk tombol untuk tuas untuk mengembalikan
kursi baris ketiga ya, juga sudah di custom. Kemudian kita buka bagian bawahnya, bagian basement ruang penyimpanannya. Nah, di sini ada sejumlah part-part standar ya, seperti tombol AC. Nah, ini tombol AC-nya ini juga sudah di custom jadi untuk nano E sama untuk power back door. Ini aslinya di fogger ya. Kalau yang di luar sama tombol AC ada sejumlah part-part yang standar juga. Di sebelah sini ini spion aslinya ya, yang day night view biasa, RHD setir kanan. Di sini juga ada rear bumper lamp. Ini juga ada sejumlah part. Ini untuk tire pressure monitoring sistemnya. Karena ini unitnya sebenarnya dilelang ya. Oke, kita kembalikan. Oke, sekian review saya mengenai Mitsubishi Xpander milik B Channel. Terima kasih sudah menonton.